Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Selamat bertemu kembali dan melanjutkan pembelajaran fisika. Topik yang akan kamu pelajari pada pagi hari ini yaitu berjudul termodinamika. Kita buat indeks 1 karena akan mempelajarinya untuk beberapa kali pertemuan. Subtopik yang akan kamu pelajari yaitu pengertian tentang termodinamika mencakup usaha, kalor, dan energi dalam. Dan bagian berikutnya yaitu proses gas, ya, 2 di antara 4 proses gas yaitu isobarik dan isohorik. Sebelum mempelajari lebih jauh, maka perlu pemahaman tentang termodinamika. Termodinamika itu adalah 2 kata dari bahasa Yunani, yaitu termos dan dynamic. Termos berarti panas atau kalor, dan dynamic yaitu perubahan atau perpindahan, pergeseran, terjadi penyerapan atau pelepasan kalor. Sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa termodinamika itu adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan kalor, usaha, dan perubahan energi dalam suatu gas. Selanjutnya kamu akan mempelajari dan coba diperhatikan baik-baik percobaan tentang termodinamika berikut ini. Ya, di sini ada air panas yang sudah dididihkan, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi botol plastik yang ditutup dengan balon. Dan ternyata balonnya mengembang. Coba perhatikan. Ya, balonnya mengembang. Ini percobaan pertama. Ya. Percobaan kedua, kaleng minuman yang kosong dipanaskan, ya, dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam wadah berisi air dingin. Ya, dan tampak kalengnya itu menjadi seperti remuk gitu ya. Habis udara, kosong udara di dalam kalengnya. Ya. Baik, 2 percobaan yang baru kamu amati tadi itu dapat disimpulkan bahwa akibat perubahan panas, ya, perubahan kalor, ya, maka balon menjadi mengembang berisi udara, dan yang kedua tadi kaleng minuman menjadi remuk, ya, artinya udara di dalam kaleng itu menjadi kosong. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang beberapa istilah yang dipergunakan, yaitu pengertian tentang sistem. Di dalam percobaan yang pertama dan kedua, yang mana yang disebut dengan sistem dan yang mana yang disebut dengan lingkungan. Sistem itu adalah zat atau bagian dari yang percobaan yang dianalisa. Ya. Jadi untuk percobaan pertama itu yang menjadi fokus kita, yang akan kita amati yaitu botol plastik yang ditutup oleh
balon yang kosong, yang kempis. Kemudian bagian yang kedua yaitu kaleng minuman yang panas, ya, yang kemudian menjadi remuk setelah dimasukkan ke dalam air dingin. Nah, jadi itu yang menjadi fokus kita yang kita sebut dengan sistem. Nah, jadi inilah yang menjadi gambaran daripada sistem itu. Dan antara sistem dengan yang di luarnya itu kita sebut sebagai lingkungan. Ya, sesuatu di luar sistem. Ya, misalnya air panas atau wadah dan air dingin untuk percobaan yang kedua. Ya, nah, disebut itu sebagai lingkungan. Dan antara sistem dengan lingkungan ada faktor yang membatasinya. Ya. Nah, jadi pembatasnya itu misalnya permukaan daripada kaleng atau permukaan daripada botol. Selanjutnya kita mau melihat ya, beberapa pengertian tentang usaha, kalor dan energi dalam. Kalor atau panas yaitu energi yang diserap oleh sistem. Nah, misalnya kalau botol menyerap panas ya, panas dari luar, air yang sudah dipanasi tadi, itu diserap oleh botol. Nah, sehingga udara di dalam botol menjadi suhunya naik dan mengembang, udaranya mengembang, maka balonnya akan turut mengembang. Yang kedua juga demikian, yaitu energi yang dilepas oleh sistem. Sistem itu kalengnya, tadi sudah dipanasi, jadi ada kalor. Jadi ketika dimasukkan dalam air, maka kalor dari kaleng itu keluar ke lingkungannya, yaitu ke air yang dingin. Kemudian kita lanjutkan. Pengertian yang berikutnya adalah usaha atau W. Nah, usaha ini adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, untuk percobaan pertama, kerja yang dilakukan oleh sistem, usahanya itu adalah udara di dalamnya itu mengembang di dalam balon, dan itu nampak. Kita sudah perhatikan tadi. Usaha yang dilakukan oleh lingkungan kepada sistem pada percobaan kedua, ya, yaitu kaleng ini menjadi remuk. Nah, itu berarti kalengnya menerima usaha, dan ini melakukan usaha. Dan yang ketiga yaitu perubahan energi dalam. Ya, jadi artinya ketika botol ya menerima kalor dari luar, maka terjadi perubahan energi di dalam botol. Yang tadinya udaranya dingin menjadi udaranya lebih panas. Jadi ada perubahan energi dalam daripada gas yang ada di dalam botol tersebut. Sekarang kita akan memasuki ya, bahagian daripada termodinamika. Dua poin yang akan kamu pelajari yaitu tentang isobarik dan isokorik. Untuk proses termodinamika ada 4 proses yang terjadi, yaitu isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Nah, pagi ini 2 poin yang kita akan kenal yaitu isobarik. Apa itu pengertian isobarik? Isobarik itu adalah proses perubahan gas pada tekanan yang tetap. Ya, pada tekanan yang tetap. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam satu tabung yang tertutup, ya, mula-mula pada volume ya sedemikian dengan suhu yang rendah, ini suhunya rendah termometernya. Apabila suhunya ditingkatkan pada tekanan tetap, artinya tekanan dari luar daripada piston ini, tekanan udaranya tetap, maka ketika suhunya dinaikkan, artinya apinya ini sumber panas itu makin besar, maka terjadi perubahan di dalam kalor. Di dalam piston maksudnya, di mana gas itu mendorong penutup piston itu ke atas. Jadi gasnya melakukan kerja, maka terjadi perubahan volume. Secara grafik dapat dinyatakan seperti ini, bahwa pada peristiwa proses isobarik tekanan yang tetap, artinya tekanan tetap ini garis horizontal, berarti tidak terjadi perubahan, maka yang berubah itu adalah suhunya. Yang berubah itu suhunya. Dan
Jika kita mengingat kembali persamaan gas ideal, maka dengan tekanan tetap, maka persamaannya menjadi bahwa volume sebanding dengan suhu atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Makin besar suhunya, maka volumenya akan makin besar seperti gambar yang diberikan. Baik, berapa besar usaha yang dilakukan oleh gas ketika gas ini mendorong penutup pistonnya ke atas? Berapa usaha yang dilakukan? Secara grafik, maka usaha yang dilakukan itu adalah bagian yang diarsir di bawah garis horizontalnya. Nah, kalau kita perhatikan bagian yang diarsir ini berbentuk persegi panjang, maka dapat kita katakan bahwa usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik itu adalah luas wilayah yang diarsir. Nah, ini jadi berapa luas wilayah yang diarsir tersebut atau berapa besar usaha itu adalah vertikalnya kita sebut dengan tekanan P, horizontalnya yaitu V1 ke V2 atau delta V, maka vertikal kali horizontal P kali delta V. Jadi inilah usahanya, yaitu P kali V2 kurang V1. Dan apa yang kita mau lihat di sini, bahwa pada proses ini adalah terjadi pemuaian. Artinya volumenya mengembang. Nah, itu yang dimaksud dengan proses isobarik. Yang kedua adalah proses isohorik. Nah, isohorik ini adalah keadaan gas dengan volume wadahnya itu tetap, tidak terjadi pergerakan. Nah, seperti ini. Jadi, meskipun suhunya tadi ini rendah untuk volume pertama, kemudian suhunya tinggi untuk volume kedua, untuk keadaan kedua, dengan volume keduanya tetap tidak ada perubahan. Nah, ini disebut dengan isohorik. Nah, dengan volume yang tetap, suhu makin ditingkatkan, maka otomatis akan mengalami perubahan tekanan. Nah, kita grafikkan, maka apa yang kita lihat di sini, hubungan antara tekanan dengan volume yang berubah tekanannya, tetapi volumenya tetap. Jadi kalau ini dipaksakan bisa jadi piston ini atau wadah ini akan meledak demikian karena tekanannya yang semakin tinggi. Baik, secara matematis, yaitu persamaan gas ideal yang sudah kamu pelajari, maka kamu dapatkan bahwa semakin tinggi suhunya, tekanan akan semakin besar. Nah, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan kita lihat dari gambar. Makin tinggi suhunya, maka tekanan yang dialami juga makin besar. Tetapi usaha yang dilakukan nol. Mengapa nol? Karena volume daripada wadah ini atau piston ini tidak berubah. Delta V-nya, delta V-nya nol. Tidak terjadi perubahan. Jadi usaha yang dilakukan pada proses isohorik itu adalah nol. Sebagai contoh soal, suatu gas berada dalam wadah volumenya 4 cm kubik dan tekanannya 6 kali 10 pangkat 5. Hitung usaha luar yang dilakukan jika gas memuai pada tekanan tetap atau isobarik, tapi volumenya 2 kali semula. Bagian B, jika gasnya dimampatkan pada tekanan tetap berarti isobarik juga, sehingga volumenya menjadi sepertiga dari semula. Baik, secara grafik kita bisa buat seperti ini, hubungan antara tekanan dengan volume. Nah, volume mula-mula yaitu 4 cm kubik. Nah, tekanannya 6 kali 10 pangkat 5, 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kemudian mengalami pemuaian, sehingga volumenya menjadi 2 kali semula, berarti menjadi 8, mengembang. Maka dari sini berapa besar usaha? Maka usahanya ini adalah daerah yang diarsir yang warna kuning ini. Secara matematis bisa kita hitung sedemikian, tekanannya 6 kali 10 pangkat 5, dan volumenya, selisih volumenya yaitu 8 kurang 4 kali 10 pangkat minus 6. Mengapa? Sentimeter kubik kita ubah menjadi meter kubik.
Karena apa? Satuan dari tekanan itu adalah Pascal. Sehingga usaha yang dilakukan itu adalah 2,4 Joule, bernilai positif. Ya, berarti gas melakukan usaha mendorong penutupnya sehingga volumenya makin besar. Baik, sebaliknya, bagaimana jika tetap isobarik tetapi volumenya menjadi sepertiga? Nah, jika sepertiga, maka yang kita mau lihat volume awal itu 4. Ini misalnya 4, kita lanjutkan 4, kemudian menjadi sepertiga. Udah, maka terjadi di sini arah panahnya mengarah ke kiri, berarti volumenya diperkecil. Nah, artinya pistonnya, penutupnya dari atas itu ditekan ke bawah sehingga volumenya menjadi kecil. Nah, ini. Jadi berapa usaha yang dilakukan untuk menekan penutup daripada piston? Nah, dengan cara yang sama kita lakukan, ya, 6 kali 10 pangkat 5. Ya, volume akhir V2 yaitu 4/3 dan volume awalnya 4. Sehingga diperoleh usaha untuk menekan daripada piston tersebut sebesar 1,6 Joule. Nilainya tandanya negatif. Berarti gas menerima tekanan, menerima usaha dari luar. Ya. Jadi diperkecil volumenya. Contoh yang kedua yaitu gambar diberikan ada satu proses gas, ya, dengan siklusnya dari A ke B, kemudian B ke C, dan kembali lagi ke A. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan jika dimulai dari keadaan A ke keadaan C tetapi melalui B, berarti A, B, C. Berapa usaha yang dilakukan? Kemudian bagian B, berapa usaha yang dilakukan jika dari C langsung menuju ke A? Nah, ya, langsung menuju ke A. Baik, untuk memahami grafik yang seperti ini, maka konsep kita yaitu menentukan usaha tadi bisa kita tentukan dengan menghitung luas di bawah grafiknya. Maka ini yang kita bisa lakukan. Yang pertama, usaha dari A ke B berarti luasnya ini yang warna kuning muda, ya. Nah, yang warna kuning ini, dan menghitung dari titik B ke C, maka yang warna hijau muda ini yaitu yang bentuk trapesium. Udah, jadi yang pertama tadi persegi 4 dan trapesium. Jadi dari A ke B dan ke C, usahanya itu adalah jumlah daripada bidang yang diarsir dua warna ini. Ya. Nah, berapa besarnya? Maka kita tentukan secara matematis. Tentu usaha yang dilakukan dari ABC ini tandanya negatif. Mengapa negatif? Karena volumenya makin kecil. Dari A ke B volumenya kecil, dari B ke C volumenya kecil. Maka itu tandanya negatif, ya, volumenya berkurang. Nah, menerima tekanan dari luar. Baik. Usaha dari A ke B, yaitu yang persegi, yang 4 persegi A, B, B1 ke A1. Ini luas AB, B1, A1. Kemudian luas dari B ke C, yaitu trapesium. BC, C1, B1. Ya, BC, C1, B1. Nah, berapa luas daripada persegi? Tentu panjang kali lebar. Maka kita pergunakan, ya. Yang horizontalnya 800 kurang 500 berarti, ya, 800 kurang 500 mengganti satuan cm kubik menjadi meter kubik 10 pangkat min 6. Kemudian berapa tingginya, ya, dari A1 ke A atau dari B1 ke B yaitu 500 kilopascal, berarti 500 kali 10 pangkat 3. Nah, inilah luas untuk persegi. Kemudian bagaimana luas untuk trapesium? Nah, luas untuk trapesium, jumlah sisi yang sejajar ini, C1 ditambah B1B. Nah, itu sisi yang sejajar. Jadi jumlah sisi yang sejajar, C1 ke C 200, B1 ke B 500, kali 10 pangkat 3 kilo. Baik, dikali setengah daripada tingginya.
tingginya itu apa? Yang ini. Ya, yang horizontalnya. Yang horizontalnya berarti dari C1 ke B1 atau 500 kurang 200. Ya, ini setengah kali 500 kurang 200 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini angkanya. Sehingga kita peroleh, nah ini hasilnya sesudah disederhanakan, maka hasilnya yaitu minus 255 Joule. Minus di sini berarti menerima usaha dari luar. Ya. Jadi gas menerima usaha dari luar. Baik, untuk bagian B yaitu langsung dari C ke A. Jadi kalau dari C ke A, maka bidang yang diarsirnya tentu berbeda lagi. Kita perhatikan. Jadi kalau dari C ke A, maka bidang yang diarsir itu trapesium yang warna biru. Ini trapesium yang warna biru. Bagaimana menentukannya? Maka kita lihat bahwa usaha itu adalah luas daripada trapesium ini. Kemudian kita lihat bahwa ini dari C ya, ke A, lihat tanda panahnya, berarti volumenya bertambah, maka nilainya positif ya, positif daripada luas trapesium. Selanjutnya, matematisnya. Luas trapesium itulah garis sejajar, jumlah garis sejajar C1, tingginya 200 kali 10 pangkat 3. Kemudian satu lagi A1 ke A, 500 kali 10 pangkat 3. Udah, dijumlahkan, ini dijumlahkan, dikali setengah daripada tingginya, ini tingginya. Sekalipun horizontal ya, kita sebut tingginya. Tingginya ini berapa? Dari 200 ke 800, berarti 800 kurang 200 kali ini, 10 pangkat minus 6. Ya, maka nilai yang kita peroleh yaitu usaha dari C ke A langsung sebesar 210 Joule. Ya, bertanda positif. Nah, bertanda positif. Berarti di sini tadinya pertama pistonnya ditekan, volumenya kecil, nilainya negatif, usaha. Kemudian dari C ke A, pistonnya mendorong kembali, gas mendorong kembali pistonnya ke atas sehingga dia mengembang kembali dengan melakukan usaha sebesar 210 Joule. Yang ketiga, sebagai contoh yang terakhir, ya, diberikan gambar seperti ini bahwa dalam satu mesin ada proses gas yang dinyatakan yaitu dari A ke B ke C dan kembali ke A. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan gas untuk satu siklus. Jadi satu siklus berarti dari A, B, C kembali ke A. Seperti itu. Maka apa yang kita tentukan di sini yaitu luas daripada segitiga atau siklus ini sendiri. Ya. Jadi lebih sederhana. Jadi luas daripada segitiga ini bisa kita tentukan secara matematika yaitu bidang yang diarsir setengah alas, ya, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? 1 ke 4, berarti 4 kurang 1 sama dengan 3, ya, kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ini. Kemudian tingginya dari 2 ke 4, atau dari 2 ke 6, 6 ke 2. Dari 6 ke 2, berarti 6 kurang 2, 4 kali 10 pangkat 6 Pascal. Sehingga dapat ditentukan bahwa usaha untuk satu siklus A, B, C kembali ke A, usaha yang dilakukan oleh gas sebesar 6 Joule. Ya, jadi inilah 3 contoh soal tentang peristiwa proses isobarik dan isochorik. Kiranya kamu bisa mengerti dan menyerapnya, dan kalaupun masih belum, ya, kamu boleh bertanya kepada guru fisikanya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.